Mengapa filsafat lahir di Yunani kuno? Jadi memang benar filsafat itu lahir di Yunani kuno. Tetapi yang menarik adalah mengapa bisa lahir di Yunani kuno tidak di tempat yang lain. Kita tahu bahwa abad ke-7 sebelum Masehi sudah ada beberapa para pemikir yang cukup dikenal. Ada Thales, Anaximenes, Anaximandros. Mereka dikenal dengan aliran satu aliran Miletos gitu ya, karena berdasarkan lokasinya. Jadi beberapa pemikir ini misalnya Thales membicarakan mengenai arke atau asal usul induk dari kosmos gitu. Kenapa air? Karena memang dia memahami apa yang ada di tubuh manusia itu adalah air. Senyawa yang kemudian dia amati di daerah pantai itu adalah air. Kemudian Anaximenes melihat hal yang berbeda. Ada Anaximandros juga melihat sesuatu secara berbeda. Nah, perspektif mereka ini meskipun tidak dilandasi oleh rasional yang mumpuni seperti abad modern hari ini, tetapi setidaknya mereka sudah memberikan gambaran bagaimana cara berpikir untuk menyelidiki arke yang berbasis pada fusis. Nah, kita akan membicarakan bagaimana dan alasannya apa filsafat kemudian lahir dan berkembang di Yunani. Yang pertama, kita akan membicarakan mengenai peradaban di Yunani kuno. Jadi Yunani kuno ini kalau kita bicara mengenai siapa suku yang mendiami gitu kan. Ada satu bangsa yang berasal dari Laut Kaspia. Jadi di Yunani kuno ini terdiri dari para pendatang dan juga suku asli gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan ada para pendatang yang berasal dari Laut Kaspia. Nah, para pendatang yang nantinya kemudian ada di Yunani kuno ini nanti akan membentuk di beberapa polis. Jadi ada yang disebut dengan polis di Yunani kuno gitu ya. Polis ini adalah negara kota. Jadi meskipun mereka ada di bawah naungan negara Yunani gitu ya, tetapi mereka punya kapasitas untuk punya pemerintahan sendiri. Jadi misalnya nih suku bangsa Doria nanti akan menempati satu jazirah Peloponnesos dengan nama polisnya adalah Sparta. Sedangkan suku bangsa Ionia nanti akan menempati jazirah Attika dengan polis yang kita kenal Athena. Nah, kita nanti akan langsung bahas tentang Athena karena disinilah kemudian kalau kita berbicara mengenai filsafat itu nanti akan berkembang. Di situ nantinya orang-orang ini yang dikenal sebagai suku pendatang yang gagah berani dan seterusnya, mereka akan mulai hidup dengan berinteraksi menghasilkan pola karakteristik yang berbeda itu. Sparta dengan kekuatan atau powernya, sedangkan Athena dengan kecerdasan dan juga pengetahuan mereka. Kita akan fokuskan sebagaimana yang tak sampaikan dengan Athena. Nah, Athena ini kalau kita kemudian mengenal nantinya akan muncul berbagai para pemikir seperti Socrates yang hidup sekitar tahun 469 kemudian meninggal 399. Hampir bersamaan juga hidup sebuah kaum aliran yang disebut dengan kaum sofis. Kaum sofis ini mereka vis-a-vis atau secara diametris berhadapan-hadapan bertentangan dengan Socrates. Nanti kan ada Plato, muridnya ada Aristoteles, muridnya dari Plato. Mereka mungkin ada beberapa hal yang sepakat cara berpikirnya, tetapi tidak seutuhnya, karena toh juga Aristoteles nanti akan menentang beberapa ajaran dari Plato dan juga Socrates. Nah, mengapa kemudian tumbuh atau muncul cara berpikir seperti ini? Itu dipengaruhi oleh mitos yang sudah jauh sekali lama berkembang di Athena ya. Karena meskipun mitos ini berbasis pada uh, bukan rasional gitu ya, jadi logika mistika, tetapi setidaknya mereka sudah mempelajari mengenai bagaimana dunia ini terbentuk, apa alasannya, apa penyebabnya dan seterusnya. Ini memberikan gambaran yang cukup penting untuk perkembangan nantinya. Karena dengan menelusuri arka ini setidaknya orang sudah mulai dipantik untuk berpikir kritis. Satu hal pemahaman ketika pembicaraan diarahkan kepada bagaimana alam semesta terbentuk itu disebut dengan kosmogoni. Sedangkan satu cara berpikir yang menelaah mengenai kejadian-kejadian di alam semesta itu namanya kosmologi. Itu yang kemudian mendasari bagaimana nantinya filsafat bergerak. Nantinya Socrates dan juga kaum sofis ini
Menurut Cicero gitu ya, seorang negarawan di Romawi kuno, dia mengatakan bahwa Socrates itu menurunkan filsafat dari langit ke bumi gitu. Artinya sebelumnya yang mencari arke asal usul berlandaskan pada fusis alam semesta akan digeser kepada penelaahan, penelitian, cara berpikir dialektis terhadap manusia. Nah, itu yang kemudian cukup penting untuk kita pahami. Yang kedua adalah tentang keagamaan atau sistem religiusitas. Di sana dikenal dengan politeisme, percaya kepada banyak dewa. Dewa tertinggi adalah dewa Zeus, kebijaksanaan gitu ya. Ini mendasari yang berkaitan nantinya dengan mitos-mitos yang kemudian saya sampaikan tadi, sehingga kepercayaan ini membentuk sistem hukum di Athena itu sendiri, sistem hukum dalam artian terkait dengan nilai dan etika yang berlandaskan pada azas nomos, kebiasaan gitu ya, adat istiadat, dan juga dari dewa-dewi itu sendiri yang dianggap sebagai kebajikan-kebajikan dan menjadi parameter atau ukuran. Nantinya ini akan menemui suatu pertentangan dari kaum sofis khususnya Protagoras ya, yang secara agnotisme menentang atau mempertanyakan sebetulnya dewa-dewi ini ada atau tidak gitu. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga ya, terkait dengan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan yang ada di sana itu adalah demokratis oligarkis. Artinya mereka dipimpin oleh beberapa pemimpin. Nah, dulu ada Perikles yang awalnya memimpin sekitar Solon dulu ya, sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, kemudian dilanjutkan oleh Perikles. Nah, ada beberapa pemimpin di sana yang dikenal dengan dengan suatu istilah ya. Nantinya para pemimpin ini ketika sudah purna gitu ya, mereka akan menduduki fungsi dan posisi sebagai Areopagus gitu. Mereka rata-rata memimpin selama kurang lebih 1-2 tahun. Nah, yang menarik adalah ketika dipimpin oleh Solon maupun Perikles, salah satunya itu ya, mereka kemudian punya perhatian yang besar terhadap kesejahteraan dari rakyatnya. Selain itu juga rakyatnya diberikan kebebasan untuk berpendapat. Itulah yang kemudian menyebabkan bahwa demokrasi di Athena itu berjalan sangat luar biasa gitu ya, dan juga strategis. Sehingga makanya banyak orang yang kemudian mulai mempelajari seni berbicara atau retorika karena mereka membutuhkan itu untuk membangun dialektika. Karena mereka terbiasa kemudian hidup berdialektika, berdebat gitu, seperti di pasar gitu. Jadi mereka ada di tengah-tengah dua orang yang duduk gitu. Kemudian ketika mereka akan berbicara, mereka berdiri menyampaikan argumentasinya, menyampaikan premis-premis gitu ya. Nah, itu terbiasa terbangun suatu mekanisme dialektika seperti itu. Ini yang kemudian menyebabkan cara berpikir di Athena itu semakin luas untuk berkembang. Nah, kurang lebih demikian mengapa kemudian filsafat lahir dan berkembang di Yunani kuno, khususnya di Athena itu sendiri.